Sebelum P-Network listing, yuk kita coba tebak-tebak harganya ya, tapi dengan hitungan ya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu bahwa P-Network ini akan listing tanggal 20 Februari. Banyak yang berspekulasi bahwa untuk price P per satu pi-nya itu antara ada yang bilang $200, ada yang dapat mobil, ada yang bilang 0,0001 dolar. Nah, di sini kita lihat di Coin Market Cap berapa sih total supply-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di Coin Market Cap untuk max supply-nya yaitu 100 miliar dan untuk supply yang beredar itu baru 5,9 miliar. Di sini dari total supply baru 6% yang beredar ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk harga dari sebuah token itu bisa dihitung dengan cara harga sama dengan market cap dibagi dengan supply ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat dulu Bitcoin di sini. Untuk Bitcoinnya itu sekarang di harga 96.000 dolar ya. Untuk market capnya 1,9 triliun. Untuk total supply yang beredar yaitu 19,8 juta dan untuk maksimal supply-nya 21 juta ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba hitung ya pakai rumus tadi. Di sini kita pakai kalkulator saja ya teman-teman. Nah, kita coba hitung di sini untuk market cap-nya 1,92 triliun ya. Jadi biar tidak menerka-nerka, minimal ada pendekatan gitu harganya. Jadi lebih realistis. Saya suka melihat komentar yang skeptis, itu saya sangat suka ya, karena memang kita harus kritis di dalam aset kripto ini. Karena kita itu diwajibkan riset mandiri atau DYOR, do your own research ya, seperti itu. Kita tulis 1,92T ya, 1,92T seperti ini ya, 1 2 3 4 12 angka di belakang ke 1 berarti 1,9T. Nah, seperti ini ya. Dan apabila penyampaian saya ada yang keliru, boleh teman-teman tambahkan di komentar ya teman-teman. Kita berdiskusi secara sehat saja. Nah, untuk di sini kita bagi saja 1982 juta ya. 19,82 juta, lihat di sini, benar kan? Sama dengan 96,87. Nah, kurang lebih hampir sama ya teman-teman, karena ini kan angkanya itu fluktuatifnya tinggi ya, yang namanya aset kripto itu. Sekitaran harganya 96.000 dolar. Di sini benar kan? Nah, rumus ini kita bisa hitung di P-Network nanti ya. Karena ini total supply dari Bitcoin itu cuma 19 juta, sedangkan P-Network itu yang beredarnya baru sudah 6 miliar kurang lebih ya, 6 miliar, otomatis kan jauh banget teman-teman. Kita ambil aja yang paling dekat yaitu XRP. Boleh teman-teman lihat, kebetulan XRP ini juga sama untuk maksimal supply-nya yaitu 100 miliar. Cuman total supply yang beredar ini sudah 99,98%. Artinya ini hampir semua sudah beredar ya teman-teman untuk supply-nya. Ya, seperti itu. Saya akan kasih sedikit info tentang fundamental dari XRP ini, karena saya kenapa ambil contoh XRP, karena hampir mirip dengan Bitcoin, dengan P-Network dan XRP ya, seperti itu. Kita ulas dulu untuk fundamental singkat dari tiga macam koin ini. Untuk yang Bitcoin, di sini teman-teman boleh lihat BTC. Jadi fundamentalnya itu kita analogikan bisa sebagai emas digital ya, karena di sini kan jarang pakai jual beli ya teman-teman. Di situ hanya sebagai pengaman nilai saja, seperti kita emas. Emas juga kan jarang kita kan memakai aset emas, tapi ada juga yang bisa nerima, tapi kan nggak legal ya, seperti itu. Jadi untuk koin ini, Bitcoin ini dibikinnya itu 2009 dan mengusung penuh yang namanya The Central. Nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman follow aja akun ini. Saya akan coba bahas yang basic-basic saja seputar airdrop atau seputar kripto. Makanya teman-teman follow channel ini. Nah, untuk yang kedua, untuk total supply-nya itu sampai 21 juta ya. Jadi tidak akan ada token lagi, hanya cuma 21 juta. Itulah mengapa dari sejak dibuat ini selalu mengalami peningkatan. Seperti itu ya. Terus untuk ininya itu memakai proof of work ya teman-teman. Jadi butuh mining dengan daya besar. Jadi miningnya kita menggunakan komputer-komputer yang dayanya lebih besar ya. Tidak bisa hanya menggunakan HP. Dan juga digunakan sebagai store of value. Jadi aset investasi jangka panjang. Kalau misalkan kita mengambilnya jangka pendek, otomatis kan ada penurunan. Tapi kalau jangka panjang, dari tahun ke tahun ini mengalami kenaikan kurang lebih 30%-an teman-teman. Kalau teman-teman boleh dilihat rata-ratanya ya. Dan kalau bisa kita analogikan, si Bitcoin ini seperti emas digital, jadi mahal, langka, dan dapat disimpan praktis ya teman-teman. Jadi bisa dibikin sebagai investasi ya. Untuk yang kedua, kita bahas apa itu XRP sebagai tadi bandingan di P-Network ini. Untuk XRP ini jadi dibuat untuk pengiriman uang lintas negara yang cepat dan murah. Jadi intinya kalau misalkan suatu bank akan mengirim jumlah uang sangat besar, itu kan sulit ya. Tidak bisa hitungan menit, bahkan sampai berhari-hari ya kalau misalkan mau pengiriman uang seperti itu. Jadi dengan menggunakan teknologi blockchain yang dipunyai oleh kripto atau seperti XRP ini, jadi pengirimannya bisa lebih cepat, bahkan sampai hitungan menit ya teman-teman, seperti itu. Dan juga di sini memakai konsensus ledger
beredar, jadi bukan mining ya teman-teman untuk token ini atau si koin ini. Terus dikontrol oleh Ripple Labs, jadi semi-semi terpusat seperti itu ya teman-teman. Dan banyak juga dipakai oleh bank dan lembaga keuangan besar. Jadi kalau misalkan kita analogikan, XRP itu bisa kayak kurir ekspedisi ya teman-teman. Jadi bisa mentransfer uang lebih cepat dan hemat biaya. JNE atau yang lain kan mengirim barang ya, karena kita lebih cepat efisiensi. Nah, ini kita mengirim uang dengan XRP ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi harganya juga kan tidak terlalu fluktuatif ya. Dan yang terakhir itu adalah Pi Network yang akan listing nanti di tanggal 20 Februari. Untuk Pi Network ini dia itu mengklaim jadi bisa melakukan pengiriman sangat cepat ya teman-teman. Untuk klaim dari Pi Network ini bisa mengirim secara cepat dan nanti kedepannya akan menjadi alat tukar atau menjadi currency ya, seperti itu. Dan juga untuk Pi ini bisa di-mining dengan mudah tanpa boros daya, yaitu menggunakan handphone ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan handphone, ini bisa di-mining. Kalau misalkan kita analogikan, mungkin untuk si Pi Network ini seperti kayak uang monopoli di awal game ya. Jadi bisa dikumpulin, tapi nilai aslinya itu tergantung apakah gamenya sukses atau enggak ya teman-teman. Seperti itu. Jadi tergantung dari komunitasnya ya, apakah ada yang percaya menggunakan dari si aset Pi ini. Karena yang namanya koin ataupun token kripto itu kan tidak keluar atau tidak terlepas dari supply and demand ya. Jadi tetap yang menentukan dari komunitasnya ya, itu yang paling besarnya. Nah, kita balik lagi ke XRP yang tadi. Kebetulan sama di sini untuk total supply-nya yaitu 100 miliar. Sedangkan untuk beredarnya sudah 99,9%. Dan bagi teman-teman belum tahu apa sih itu market cap, jadi market cap ini di sini boleh teman-teman lihat, di sini sudah ada penjelasannya nih. Kalau misalkan kita tap seperti ini ya, total market value of cryptocurrency circulating ya. Terus di sini juga ada FDP ya. Nah, seperti ini ya, nanti saya akan jelaskan tipis-tipis. Karena di sini total supply-nya sudah hampir semua ya, ini sudah 99,9%, itu anggap aja semua ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan penghitungan yang kayak tadi di Bitcoin itu bakal melenceng. Karena kenapa? Karena di XRP itu kan ke belakangnya kalau teman-teman boleh lihat mungkin ada burn atau ada staking dan lainnya. Jadi ya, biar lebih realistis kita hitungnya menggunakan VDP ini ya teman-teman, atau FDP ya, menghitungnya seperti ini. Jadi FDP-nya kita ganti ke market cap-nya ke FDP ini ya teman-teman. Ini FDP ini khusus yang sudah maksimal supply-nya yang sudah beredar ya teman-teman. Jadi dihitungnya memakai FDP ini biar lebih akurat ya. Karena kalau misalkan memakai total supply, mungkin saja kan nanti ada yang di burn atau yang lainnya, itu akan tidak terhitung seperti itu. Jadi kita harus hitung memakai FDP. Nah, di sini 271,39 miliar. Nah, di sini ya 271,3 ini kan langsung fluktuatif nih, rubah lagi ya. 39 aja gak apa-apa. Ini 271,4 ya teman-teman. Berarti ini 39 gak apa-apa ya. Miliar 271 miliar kita bagikan saja. Di sini untuk sirkulasi supply-nya maksimalnya ini 100 miliar. 100 miliar. Nah, ini sini 100 miliar, 100. Ini ada 9 angka di belakangnya ya. Berarti 100 miliar kita tetap sama dengan 2,71 ya, teman-teman. Di sini 2,7. Nah, jadi sekitar harganya segini. Jadi intinya apabila nanti si Pi Network ini sudah supply-nya keluar semua, kemungkinan totalnya itu akan menjadi harganya itu akan menjadi 2,7 dolar. Berhubung hanya sekarang baru 6 miliar, kita hitung aja di sini. Misalkan dia mencapai market cap, samain aja ya market cap-nya seperti ini 156 ribu ya teman-teman, 156 miliar. Nah, 156 miliar seperti ini. Kita anggap saja market cap-nya nanti nih sampai 156 miliar, meskipun itu sangat sulit menurut saya ya. Dan kita bagi total supply-nya 6 miliar ya, biar lebih gampang. Ini lihat 6 miliar, 909 di belakang ke 6 tetap sama dengan nanti kurang lebih harganya akan menjadi 26 dolar. Jadi per 1 Pi kalau seandainya nanti market cap-nya sampai 156 miliar, itu harganya cuma 26 dolar ya, karena di sini sekali lagi supply-nya itu banyak seperti itu. Tapi untuk menyentuh total supply seperti itu susah teman-teman. Nah, di coin market cap juga teman-teman bisa melihat semua ya, teman-teman, semua di sini rangkuman dari yang paling banyak total supply-nya itu yaitu adalah Bitcoin ya teman-teman, yang kedua Ethereum, XRP yang ketiga, Tether yang keempat, di sini teman-teman Solana yang kelima ya. Nah, di sini teman-teman boleh lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman berharap harganya 26 dolar, ini kan XRP itu level ketiga ya. Berarti teman-teman harus mengalahkan Tether, Solana, BNB, USDC, Dogecoin dan lain-lain ya teman-teman yang ada di bawah nih. Sementara untuk Dogecoin aja, Dogecoin ini kan harganya sekarang kurang lebih 0,2 dolar. Berarti kurang lebih 3.000 ya. 3.000-an kurang lebih 3.000-an untuk Dogecoin ini. Tapi untuk market cap-nya boleh teman-teman lihat
miliar ya. Karena memang Dogecoin ini kan pasti supply-nya banyak. Kita lihat aja ya berapa total supply dari si Dogecoin ini. Kebetulan si Dogecoin ini adalah meme coin kesukaannya Elon Musk. Nah, di sini untuk total supply-nya yaitu 148 miliar. Ini supply yang beredar ya. Sudah 148 miliar ya teman-teman. Itu kurang lebih apabila mencapai 39 miliar market cap, itu harganya cuma 0,2 dolar, gak nyampe 1 dolar ya. Kita hitung aja ini kan 148 total supply-nya, kita bagi 6 aja ya, bagi 6 berarti di sini 146 dibagi 6 miliar ya kan total supply-nya. Kita berarti 24, berarti kurang lebih 24 kali 0,2 harga sekarang ya. Ini 0,26, berarti kurang lebih 7 dolar. Sehingga apabila nanti Pi Network itu mencapai 39 miliar di sini market cap-nya, kurang lebih harganya di 7 dolaran teman-teman, 7,1 dolar ya, seperti itu. Nah, makanya ini biar ada teman-teman gambaran saja. Ini bukan angka pasti ya, cuman kita yang namanya harga token kripto itu bisa dihitung teman-teman, tapi ini bukan harga pasti, cuman kisaran saja, rata-rata segitu, biar teman-teman tidak berangan-angan terlalu tinggi dan biar teman-teman juga tidak merendahkan terlalu rendah. Nah, seperti itu ya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa follow akun ini. Di sini saya akan mencoba membahas seputar airdrop dan yang lainnya ya. Terima kasih, see you.